Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau nge-review aplikasi yang baru saya buat. Ini tuh tema aplikasinya manajemen kasir ya untuk membantu mengelola data-data produk. Ini tuh aplikasi dibuat pada uji kompetensi di sekolah kemarin. Nah, di mana tujuan aplikasi ini untuk membantu mengelola data-data pembelian, penjualan, stok barang, serta karyawan-karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Kayak gitu. Nah, aplikasi ini saya namakan Kasir Akses. Nah, banyak banget ya fitur yang saya buat di dalam aplikasi ini. Salah satunya ada fitur login, yang dimana nantinya itu terbagi menjadi tiga hak akses. Ada admin, ada owner, dan ada kasir. Dan masing-masing role itu mempunyai halaman mereka masing-masing, kayak gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita coba telaah dulu itu role admin ya. Di sini kita masukin username. Nah, ini kita udah masukin ya username-nya, terus kita enter. Nah, kalau kita jadi role admin ya, kita bisa manage user, kita bisa manage produk, ada di sini manage report atau manage laporan hasil penjualan. Terus di sini kita bisa menambahkan transaksi baru. Di sini ada nomor transaksi yang dimana ini up to date nantinya ya. Nah, pertama kita bakal bahas manage user terlebih dahulu. Di manage user ini ada fitur input, update, delete, refresh, dan logout. Nah, di sini terus juga ditambahkan ada fitur search ya buat mencari data. Kalau misalkan nih kita mau nambahkan data ya kita tinggal isi aja di sini nama user, username, password, terus scrollnya di sini ada tiga ya, ada admin, owner, kasir. Nanti kalau sudah kita pencet save, kita demonstrasikan saya. Nanti di sini kita kasih nama QWERTY, gitu. Di sini kita kasih nama QWERTY juga. Terus di sini kita kasih nama QWERTY juga. Contoh saya kita pilih role dia sebagai admin, kita save. Set. Nah, data ditambahkan. Nah, kalau misalkan kita ingin mengupdate bagaimana? Kalau misalkan nih datanya banyak, kita bisa mencarinya di sini berdasarkan nama user ataupun username yang tersedia. Contoh di sini saya mau mencari berdasarkan nama user. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan berdasar username, kayak gitu. Ini kita tinggal klik aja datanya, nanti secara otomatis ke atas, ini ke set, jadi bisa dipilih, yang ini jadi nggak bisa dipilih. Fungsinya itu buat menghindari double data ya. Contoh aja kita di sini tambahin 123, 123, 123, terus coba kita cancel dulu, kita ubah sekalian role-nya, kita ubah jadi kasir ya, terus kita edit, kita yes kan, sah. Nah, ini udah terubah, kalau misalkan mau hapus gimana? Sama kayak tadi, tinggal klik data dalam tabel ya, kita hapus, berhasil dihapus, nah ini bakal hapus. Nah, di sini fungsi refresh itu fungsinya ketika kita nih, wah, nggak jadi nih nge-edit atau nggak jadi nambahin, atau nggak jadi ngehapus, kita tinggal klik refresh-nya aja sini, nanti dia bakal merefresh semuanya ya. Lalu berikutnya itu ada di sini menu produk ya. Menu produk ini buat nambahin barang atau produk-produk yang kita jual. Nah, di sini juga ada ekstrak CSV ya. Di sini tuh ekstrak CSV itu ketika kita punya datanya itu dalam bentukan Excel dengan format .csv, itu kita bisa menambahkannya. Maaf koreksi tadi bukan ekstrak CSV ya, harusnya itu import CSV. Karena kalau ekstrak itu kita mengeluarkan, kalau import itu kita masukkan seperti itu ya. Nah, kita bisa nambahin manual di sini kalau misalkan ternyata data produk yang datangnya itu hanya sedikit. Contoh di sini kita masukin nomor produknya aja, kita 123, 456, 789 kayak gitu ya. Terus kita kasih di sini contoh nama produknya apa? Eh casing gitu, casing HP kayak gitu. Terus kita di sini kasih taruh harganya 10.000. Terus kita kasih di sini stoknya contoh ada 5 kayak gitu ya. Kita tambahkan, data berhasil ditambahkan, set. Nah, ini nanti kayak gini. Kalau mau ngedit sama kayak tadi, tinggal kita klik, tinggal kita ubah-ubah, dan kalau mau delete juga sama. Nah, sekarang kita coba fitur import CSV ini ya. Import CSV ini, cara kita pakainya itu, kita tinggal browse di sini. Kita tinggal browse, terus kita cari filenya itu, yang udah kita siapkan. Ini, kita hapus dulu ini.
yang udah kita siapkan di sini. Nah, tes upload ke CSV, lalu kita open. Nah, di sini ada pemisah data, karena kan CSV itu ada dua versi ya, ada yang versi koma dan titik koma, cuman rata-rata itu koma, dan biasanya itu pakai CSV yang MS-DOS. Nah, kita pakai yang general aja, yang umum biasa dipakai. Nah, nanti kalau misalkan kita udah memilih filenya, lalu kita udah memilih pemisah datanya, kita tinggal klik tombol upload di sini. Nah, akan muncul notifikasi data berhasil di-upload. Nah, di sini saya tambahin kategori upload aja ya untuk menandakan kalau misalkan file tersebut itu data tersebut itu merupakan hasil import dari file .csv yang kita miliki seperti itu. Nah, ini udah ada buku tulis, mouse, musik box sama headset. Harganya, stoknya juga mereka udah miliki dan dengan nomor produknya juga ya. Nah, yang berikutnya itu sebelum ke report, karena report ini kan dari hasil transaksi yang udah dilakukan ya. Kita langsung ke transaksi aja dulu. Nah, di transaksi ini kita tinggal masukkan yang ini nih. Masukkan nomor produk, contoh kita pengen nambahin di sini nomor produk casing HP. Kita masukin aja ke sini. Set. Nah, ketika kita masukkan nomor produk yang sesuai, maka ID produk, nama produk, harga, dan stok itu akan mengikuti ya sesuai dengan data nomor produk yang telah kita masukkan seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan jumlah beli di sini. Nah, biasanya ada permasalahan nih. Kalau misalkan kita masukkan jumlah beli melebihi stok, contoh di sini stoknya 6, saya tambahkan stoknya 5, saya tambahkan jumlah belinya itu 6. Berarti kan melebihi stok tersebut. Nah, di sini kita tambahkan untuk menambahkan ke dalam keranjang. Nah, stok tidak cukup. Nah, ini tuh ada validasi. Jadi, ketika kita keluarkan ini, ketika stok yang kita miliki itu tidak sesuai, maka akan memvalidasinya seperti itu. Lalu kita samakan di sini aja. Contoh kita pengen beli 3 aja ya. Kita beli 3, kita masukkan sini. Nah, di sini total harga secara otomatis akan mengikuti. Nah, ini kan 30.000 ya. Kita beli 3, 30.000. Terus di sini 30.000. Lalu di sini kita coba tambahin lagi produk yang satunya. Kita tambahin lagi produk yang satunya. Kita tinggal masukkan nomor produknya di sini. Seret. Nah, di sini buku tulis harganya juga 10.000 ya. Contoh di sini kita beli 3, jangan beli 3 juga, beli 4 lah. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, dia bakal otomatis menjumlahkan. Nah, untuk berat kalau otomatis menjumlahkan sebelum kita save. Nah, di sini kan ada nomor keranjang nih. Nah, di sini kita coba contoh masukin 80.000 lah total bayar ya. Nah, di sini kembalian bakal secara otomatis menjadi 10.000 di sini langsung ngegenerate kayak gitu. Nah, ketika sudah semuanya dirasa sudah cukup transaksi yang telah dilakukan, kita tinggal klik tombol save di sini. Set, biarkan loading terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul data berhasil disimpan dan secara otomatis akan memunculkan struk daripada penjualan. Ini kita bisa print ya, di sini kita bisa print. Ini ukurannya udah sesuai, kita bener ya di sini ya. Di sini coba kita perbesar terlebih dahulu. Di sini ada nomor transaksi, ada nama kasir. Tadi kita login menggunakan username Flymaker771 dengan nama user Rahadian Bagaskoro itu benar ya. Terus ada tanggalnya di sini kapan dia melakukan transaksi atau pembeliannya. Terus ada produk, harga, kuantiti yang dibeli, subtotalnya. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat ke manajemen report di sini. Secara otomatis sudah ketambahkan ya dengan nomor transaksi. Gitu. Nah, di transaksi ini ada satu lagi tombol ini ya, tombol apa namanya? Tombol reset gitu kan. Contoh aja kita di sini masukin 36 gitu. Terus di sini kita masukin lagi kayak gini. Nah, kalau kita reset nih, ini contoh kita masukin aja 50.000 kayak gini lah ya. Kita masukin kayak gini terus kita reset. Nah, nanti ya otomatis reset semua nomor nomor transaksi juga bakal reset ya. Nah, terus kalau misalkan nih, contoh aja kita kosongkan lah yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, kita kosongkan yang ini. Terlebih dahulu, kita kosongkan. Ini nggak perlu kita masukin juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kita bisa ngitungnya secara manual dan dinilai lebih cepat.
Itu bisa-bisa saja. Ini coba kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, ini udah kita kosongkan nih. Nah, terus habis itu kita masukin nih produk satu. Tambahkan stok tidak cukup kayak gitu. Terus kalau misalnya ini kosong, harap isi lengkapi data di atas. Nah, kalau misalkan stoknya nol, terus kita masukin nol di sini. Harap isi jumlah beli yang valid kayak gitu ya. Jadi sudah ada validasinya. Nah, lanjut ke manajemen report. Di manajemen report ini kita bisa search berdasarkan nomor transaksi. Contoh aja kita pengen nyari ini ya, yang tunggal yang satu. Kita search di sini. Set. Nah, secara otomatis ini berdasarkan nomor transaksi ya. Ketika kita ingin mencari datanya seperti itu. Terus juga di sini kita masukkan set seperti itu. Nah, refresh di sini buat apa? Refresh seperti ini fungsinya untuk mengosongkan tombol search dan juga untuk ketika data transaksi sudah ditambahkan tapi kok masih belum nambah di tabel itu bisa kita refresh. Nah, di sini juga ada tombol print. Tombol print di sini itu fungsinya buat ngeprint laporan transaksi yang telah dilakukan. Di sini ada tanggal, di sini ada halaman, di sini ada detail-detail transaksi. Di sini juga ada nama user. Nanti kita coba tambahkan dengan user yang lain. Akan seperti apa di menu reportnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ketika kita menjadi manajemen admin ya, jadi role admin. Kalau kita logout, yang berikutnya itu kita login sebagai kasir ya, sebagai kasir atau sebagai owner terlebih dahulu. Kita login sebagai owner terlebih dahulu, kita tinggal ini aja. Tadi kan kita sudah memiliki owner ya, owner yang mudah saja namanya. Nah, kalau owner itu hanya memiliki dua hak akses. Yang pertama ada manajemen report, di sini juga ada namanya seperti yang tadi. Terus ada manajemen transaksi. Nah, di sini kita langsung aja ya manajemen transaksi. Kita masukkan nomor produk yang sudah ada seperti ini. Set. Kalau ini ada kan? 77, 78, 77 ya. 77 sini kita masukin stoknya 2. Set, kita tambahin ini lagi, kita ganti 78, kita tambahin 3 di sini. Ini fungsionalitasnya kurang lebih sama seperti yang di admin tadi ya, karena masih satu fungsionalitas gitu. Nah, jadi kita masukin di sini berarti 200.000 set kayak gini 2 juta, 2 juta ya 200 kebanyakan ya. Jadi 1.200.000. Nah, kayak gitu. Kita masukin sini. Oh, oke. Oke, kalau kita masukin aja di sini nggak apa-apa. Kayak ngerasa aneh. Tadi sih pahalnya beda. Nah, kayak gitu. Sama ya kayak tadi ini munculin stroke juga. Terus ketika kita ke report sini, nah ini nih di nama kasirnya ini jadi owner seperti itu. Kita juga bisa nge-print di sini sama gitu. Nah, nanti otomatis jadi terupdate data transaksi yang telah ditambahkan dan untuk yang terakhir kita coba di kasir. Sini kasir juga. Oh, aku tidak ada hubungan berarti username atau passwordnya salah. Username atau passwordnya salah, oke. Ini berarti ada satunya juga. Nah, oke. Kalau untuk kasir sendiri itu hanya ada transaksi kayak gitu. Nah, kita coba di sini tambahin seperti ini. Tambahin 3 di sini, terus kita tambahin, kita langsung print aja ya. Kita berhasil disimpan. Nah, lalu kita seperti biasa ya, stroke langsung muncul. Seperti biasa kita langsung masuk ke halaman owner aja yang mudah untuk membaca dan melihat hasil reportnya ya. Nah, di sini tuh ada kasir seperti itu. Kalau misalkan kita cari ini bisa ya. Kita search aja di sini. Set, gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu aplikasi manajemen kasir yang bernama Kasir Akses yang saya lakukan. Nah, aplikasi ini tuh dibuild dan dibuat oleh dan dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java dan database MySQL, Java desktop ya. Nah, sekian review dari aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ingin sharing, silahkan sharing di kolom komentar. Saya senang sharing tentang ilmu teknologi seperti ini, pengembangan aplikasi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.